Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Kunci Channel. Dan kali ini kami hadir dengan tampilan yang berbeda, karena kami memiliki program baru, yaitu Podcast Ekstraksi, Podcast Ekstrak Inspirasi. Ya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Kak Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar baik Kak Fahmi. Kenapa kita harus fokus pada apa yang tidak bisa kita raih gitu? Kenapa kita tidak mencoba peluang-peluang yang lain? Karena masih banyak kesempatan-kesempatan lain. Mungkin ini memang bukan untuk kita gitu, tapi di kesempatan lain itulah yang menjadi kesempatan untuk kita gitu. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang nantinya pengen apply beasiswa LPDP, itu bisa kepoin dulu di websitenya, karena di situ memang benar-benar sudah lengkap ya. Kalau mungkin untuk konsultasi atau minta koreksi gitu atau minta review, bisa ke senior yang udah jadi ORT. Oke Kak Endang, kita coba sekarang mulai kembali ke tema yang tadi Kak. Kan temanya tidak hanya prestasi, tapi kita juga membahas tentang pemuda. Jadi kaitan antara prestasi dan juga pemuda. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pemuda, menurut Kak Endang definisi pemuda itu apa sih Kak? Pemuda? Iya. Wah, kalau dengar kata pemuda itu sesuatu yang semangat, sesuatu yang masih punya banyak energi, masa depan, gitu, terus kreatif, terus bergerak gitu, dan ya bisa menggerakkan dan bisa berkontribusi ya. Dalam arti kontribusinya ini sesuai dengan sesuai dengan kemampuan dan passion masing-masing. Jadi kalau menurut aku pemuda ini adalah orang-orang yang menjadi harapan untuk orang-orang di sekitar, bisa bergerak, bisa menjadi inisiator, bisa bermanfaat untuk minimal lingkungan terdekatnya ya. Oh iya, oke, tadi yang saya garis bawahin dari statement Kak Endang, pemuda, kemudian ada juga kontribusi, ada juga tadi passion ya. Nah sekarang yang kontribusi dulu Kak. Nah jadi pemuda ini kalau menurut Kak Endang berarti seharusnya tidak hanya berprestasi secara individual gitu ya Kak? Iya. Oke, tapi harus memberikan kontribusi. Contohnya seperti apa itu Kak Endang? Kontribusi. Ini kalau bicara tentang kontribusi juga banyak ya, maksudnya orang bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing kayak gitu. Mungkin kalau misalnya pemuda juga minimal kita kan punya Karang Taruna, aktif di Karang Taruna juga bagian bentuk ya dari kontribusi di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang di kampus jadi aktivis mahasiswa, punya banyak program buat masyarakat di kampus, sekeliling kampus kayak gitu, ataupun pemuda-pemuda yang memang terjun langsung dalam program sosial seperti mungkin menggerakkan desa atau yang lainnya. Itu sih Kak. Iya, berarti kontribusi juga kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan ya Kak. Kemampuannya di mana nih? Di Karang Taruna, di organisasi mahasiswa atau di mana? Yang jelas memberikan kemudian tadi kebermanfaatan buat masyarakat sekitar gitu ya Kak. Kalau cuma berprestasi sendiri, rasanya mungkin kepuasannya cuma gitu loh. Kepuasan pribadi aja ya Kak. Nah, tapi kalau kita bisa kontribusi untuk orang yang lain, kenapa hanya kita sendiri? Iya nggak sih Kak? Iya betul. Dan itu lebih bahagia biasanya Kak. Iya, lebih kita kerasa gitu. Iya betul sekali. Oke, tadi selanjutnya selain kontribusi tadi juga Kak Endang bilang tentang passion ya. Nah sekarang ini kan banyak pemuda-pemuda yang galau. Jadi istilahnya, jadi ada istilah kaum rebahan, jadi istilahnya yang tadi kurang berkontribusi, katakanlah jadinya. Kemudian juga karena dia mungkin belum mengetahui passionnya itu apa, sehingga bingung nih mau bergerak di mana, di bidang apa. Kalau menurut kayaknya passion itu yang seperti apa sih Kak? Sama nggak sih passion dengan hobi atau sekedar suka gitu? Gimana Kak? Iya, mirip-mirip sih sebenarnya. Kalau menurut aku, passion itu sesuatu yang memang kita sukai. Kemudian ketika kita melakukan itu, kita merasa juga merasa senang, merasa puas, dan kita bisa konsisten di dalam hal itu gitu. Itu yang aku sebut passion. Kalau misalnya teman-teman di luar sana merasa, oh kayaknya aku itu emang bidang ini loh yang aku sukai, misalnya, oh aku tuh suka dunia pendidikan loh, dan aku suka ngajar loh gitu, dan aku tuh kalau ngajar anak-anak itu merasa puas dan merasa seneng loh gitu, ada kepuasan tersendiri loh. Nah itu mungkin bisa jadi passionnya gitu loh, passionnya emang ngajar, ikut volunteer ngajar kayak gitu. Ataupun misalnya
Eh, aku tuh suka banget sama ini loh, sama kegiatan lingkungan loh. Aku suka misalnya ngolah sampah, atau aku suka ikut kegiatan-kegiatan kegiatan lingkungan. Ya memang mungkin itu passionnya teman-teman di situ gitu. Ketika teman-teman merasa bahwa bidang ini aku suka banget, dan ketika aku ngelakuin ada kepuasan tersendiri dan aku merasa aku pengen ngelakuin lagi, itu yang disebut passion sih. Oke, ya benar banget ya. Tadi kalau kata-kata Kak Endang tadi jadi teringat saya dengan kata-katanya Dr. Gamal. Dr. Gamal Apa tuh, Al-Busaid. Dia pernah bilang follow your passion gitu. Jadi kita disuruh mengikuti passion kita, di mana passion itu kalau kata beliau adalah sesuatu yang ketika kita tidur dan kita terbangun di pagi hari, kita udah nggak sabar nih pengen ngelakuinnya. Sampai seperti itu. Dan bahkan kita itu rela tidak dibayar ketika melakukan passion itu, atau bahkan kita rela mengeluarkan uang untuk melakukan passion itu. Contoh gampangnya gini deh. Iya, contohnya teman-teman nih yang laki-laki suka main futsal, passionnya di futsal, bahkan rela kemudian nyewa lapangan ya untuk main futsal, mengeluarkan uang untuk main futsal. Nah, tinggal nanti passionnya itu dikembangkan sehingga bermanfaat juga buat banyak orang, gitu ya Kak. Oke, berarti itu tadi ya definisi pemuda menurut Kak Endang. Nah, kemudian kalau terkait dengan ini Kak, dengan fungsi lah, katakanlah fungsi seorang pemuda tadi, selain tadi berkontribusi di masyarakat, kalau menurut Kak Endang tuh ada yang lain nggak sih Kak? Seharusnya ini pemuda ini seperti ini loh gitu. Dan sekarang faktanya yang Kak Endang lihat di pemuda-pemuda kita saat ini seperti apa Kak? Wah, ini agak berat ya. Agak berat ya Kak? Ya, agak berat sebenarnya ya pertanyaannya. Menurut aku pribadi ya, pemuda itu harus bisa bergerak, dalam arti tidak hanya bergerak untuk diri sendiri ya, tapi bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya, punya ide-ide kreatif yang bisa diberikan, sehingga kita bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar kita, gitu sih. Bukan hanya kita sebagai follower, tapi kita memang sebagai seorang inisiator yang punya ide-ide, yang punya usulan-usulan, yang punya rencana untuk hal di sekeliling kita. Tidak hanya menunggu untuk dikasih umpan, tapi memang kita harus bisa menggerakkan, bisa jadi inisiator untuk orang-orang di sekitar kita. Minimal untuk hal yang simpel. Atau mungkin teman-teman yang udah terjun di komunitas atau organisasi, mungkin itu suatu wadah yang tepat ya untuk bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita, menyalurkan ide-ide kreatif kita di situ. Oke, berarti bisa saya singkat dari penjelasan Kak Endang tadi, pemuda itu harusnya kreatif, inovatif, produktif, dan mobilisator ya istilahnya, bisa memobilisasi orang-orang. Oke ya. Kalau sekarang Kak, kaitannya pemuda dengan perkembangan media sosial, kalau menurut Kak Endang dampaknya ini positif atau negatif nih untuk saat ini? Sebenarnya teknologi ini punya dampak positif, juga ada dampak negatif, pasti ada plus minusnya. Nah, di era yang semuanya serba digital ini sebenarnya sebuah peluang ya. Jadi pemuda bisa yang punya ide-ide kreatif, kemudian anak-anak muda bisa produktif, bisa menggunakan teknologi yang berkembang saat ini untuk bisa melakukan banyak hal. Kita mau campaign, kita mau mengadakan suatu program, kita bisa menggunakan media digital kan. Tapi balik lagi juga, kita juga harus mawas diri sebagai pemuda, karena dengan media sosial yang terlalu variatif dan filternya juga memang harus dari kita sendiri, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai dunia media sosial ini memberikan pengaruh ke kita, mengontrol diri kita, bukan kita yang mengontrol media sosial ini. Harusnya ini bisa menjadi sebuah fasilitas untuk kita bisa lebih produktif, bisa mendapatkan banyak link, sehingga kita bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman di luar sana yang bahkan mungkin tidak kita kenal gitu. Oke, berarti sebenarnya dampak positifnya sangat besar ya Kak, media sosial buat anak muda, tapi di sisi lain ada juga dampak yang mungkin negatifnya nih. Berarti ini kalau di teknik kimia nih Kak, istilahnya kita butuh pengendali proses gitu, proses kontrol gitu ya. Nah biasanya kalau di pemuda ini berarti bagaimana cara mengkontrolnya? Mungkin tadi Kak, ada istilahnya kita join dengan komunitas-komunitas pemuda kali ya Kak. Nah kalau Kak Endang sendiri, ada nggak sih rekomendasi komunitas pemuda yang recommended nih buat pemuda-pemuda Indonesia nih? Wah, ini kalau misalnya aku ngerekomendasiin, ini jadi promosi nih Kak. Gak apa-apa. Justru artinya kan sudah terbukti nih, Kak Endang sudah join di sana juga mungkin barangkali ya.
yang kemudian kita juga sudah lihat nih orang-orang di sana berarti ya kurang lebih kayak Kak Endang ini kan. Ini sebenarnya banyak sekali ya komunitas-komunitas pemuda yang yang sangat bagus dan sangat dan sangat memberikan yang sangat positif lah bagi lingkungannya, karena emang komunitas pemuda itu kan macam-macam ya. Kita tinggal pilih komunitas pemuda yang seperti apa. Tapi kebetulan sekarang aku aktif di salah satu komunitas pemuda, itu namanya Global Youth Indonesia. Nanti teman-teman juga bisa kepoin Instagram kami, Global Youth ID. Ini adalah organisasi dan komunitas kepemudaan yang kita scope-nya itu di seluruh Indonesia. Jadi pemuda dari seluruh Indonesia. Tahun lalu pas waktu pandemi kita juga mengadakan suatu program nasional namanya Inspiration Generation Program. Itu untuk aktivis-aktivis kampus di seluruh Indonesia. Jadi kita itu ngadain seleksi di nasional. Kita pilih dari setiap provinsi itu ada 1 sampai 2 yang tersebar dari berbagai kampus di Indonesia. Tujuan kami itu ini Kak, untuk melakukan kaderisasi aktivis-aktivis kampus. Kemudian kita bekali dengan materi, dengan pelatihan yang mungkin tidak didapatkan secara langsung di dunia perkuliahan. Jadi kita melakukan kegiatan itu secara online selama 2 bulan. Dan materinya itu beragam banget, mulai dari leadership, kemudian pelayanan publik, komunikasi, ada entrepreneurship, jiwa sosial, kemudian information technology, dan masih banyak lagi. Dan kita memang menghadirkan narasumber yang memang profesional dan pakar di bidangnya. Seperti itu. Dan akhirnya kita bisa terkonek nih sama pemuda-pemuda yang ada di berbagai provinsi. Oke, kalau usianya Kak ada batasan atau tidak itu? Tidak ada Kak, karena kita memandang bahwa pemuda itu yang punya semangat muda ya. Jadi nggak hanya umur. Iya, takutnya kan nanti ada yang sudah 50 tahun tapi masih semangat pengen ikut, tapi nanti nggak boleh. Boleh gitu ya, banget, boleh banget Kak. Boleh. Oh iya Kak, ini Global Youth Indonesia ini salah satu dewan pembina kita itu adalah Pak Esa. Pak Esa Sukmawijaya dari Kemenpora. Jadi alhamdulillah kita itu dibina langsung oleh beliau dari Kemenpora. Dan hari ini juga tadi itu baru saja kita pelantikan pengurus baru tahun 2021 sampai 2023, dan juga dihadiri dewan pembina kita Pak Esa dari Kemenpora gitu. Oke, jadi ini komunitasnya insya Allah valid ya teman-teman semua ya, bukan komunitas abal-abal nih. Jadi ada dewan pembimbingnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman nih, jangan tunggu waktu lagi, bisa bergabung dengan Global Youth Indonesia. Gimana Kak? Aku boleh promosi nggak Kak? Boleh. Iklan? Boleh. Betul. Oh iya, jadi komunitas kita nih, Global Youth Indonesia ini di bulan Ramadan ini itu ada kegiatan Kak. Jadi biar Ramadan itu makin hidup dan semarak. Ada program ngaji bareng Nusantara setiap hari Ahad. Jadi teman-teman yang butuh teman ngaji, kita bisa ngaji bareng-bareng setiap hari Ahad. Kemudian kita juga ada program sosial, yaitu donasi wakaf, mukena, kemudian donasi makanan dan santunan untuk Lebaran kayak gitu. Jadi memang komunitas kami ini meliputi 3 unsur Kak, yaitu sosial, agama, dan edukasi. Jadi pemuda-pemuda yang punya basic agama, sosial, dan edukasi. Oke, wah itu menarik sekali ya teman-teman semua ya. Nah, jangan tunggu waktu lama lagi. Silakan teman-teman boleh dikepoin langsung. Follow Instagramnya Kak Endang ya, Endang Rahmawati gitu. Supaya lebih tahu. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya-tanya lagi nih ke Kak Endang secara langsung. Siap. Jadi ditunggu kontribusinya teman-teman semua. Oke Kak Endang, tadi sudah berbicara tentang pemuda, sudah bicara tentang komunitas pemuda. Nah, kalau sekarang kita coba kembali sedikit ke prestasi tadi Kak Endang. Barangkali ada teman-teman yang pengen berprestasi seperti Kak Endang ini. Kira-kira kalau Kak Endang bisa buatkan poin-poinnya nih, kira-kira apa aja sih tips dan trik Kak Endang supaya bisa berprestasi? Oke, tipsnya. Iya. Tipsnya dari aku yang pertama, kita harus luruskan niat kita bahwa kita memang mengikhtiarkan salah satu hal itu. Kita harus punya niat yang tulus untuk mencapai itu. Yang kedua adalah kita tetapkan goal atau tujuan kita. Jadi setelah kita berniat, apa sih tujuan kita? Ini memang harus kita clearkan dari awal.
Jangan sampai kita udah jalan, tapi kita jalannya melenceng nih dari tujuan kita. Jadi yang kedua ini kita harus clearkan tujuan kita ini apa, dan kasih poinnya tujuan kita itu mau sampai mana sih gitu. Yang ketiga, kita melakukan step by step untuk mencapai itu. Karena misalnya kita pengen sesuatu kan ada step-step yang kita harus lalui. Kita harus mencoba melalui step-step itu perlahan-lahan dan yang pasti harus konsisten. Karena konsistensi ini juga sangat penting. Kalau kita tidak konsisten untuk mencapai itu ya kita akan sulit untuk berprogres gitu. Kemudian yang keempat ya kita harus menemukan partner atau teman-teman yang bisa mensupport kita. Karena itu sangat berpengaruh loh. Karena dengan kita punya partner yang sefrekuensi, sevisi, kita tuh merasa termotivasi. Oh ada temennya nih untuk kita ke situ. Ada orang-orang yang sama-sama punya misi yang sama mau ke situ gitu. Dan yang kelima itu jangan pernah menyerah sih. Jangan pernah menyerah. Kita emang harus usaha terus. Jika memang di satu kesempatan itu kita gagal, kita coba di kesempatan yang lain, tetap optimis. Dan yang terakhir, setelah kita melalui semua usaha-usaha itu, kita banyak berdoa. Karena itu cukup berpengaruh ya dalam setiap usaha atau setiap hajat yang akan kita lakukan. Jadi itu aja sih. Iya, semoga ini para penonton sudah sambil mencatat tadi ya, Kak. Poin-poinnya tadi ada 6 ya, Kak ya, menurut ya. Iya. 6-7 tadi ya poin. Nah itu teman-teman semua, silakan kalau udah dicatat, tinggal kemudian coba diimplementasikan tadi poin-poinnya. Oke, Kak Endang, selanjutnya setelah tadi tips dan trik dari Kak Endang tentang berprestasi, nah kemudian kami pengen tahu nih sebenarnya capaian tertinggi Kak Endang itu apa sih yang pengen diraih gitu? Apakah sudah tercapai atau masih ada sebenarnya capaian yang benar-benar paling tinggi nih, mimpi terbesarnya Kak Endang nih, apa sih sebenarnya? Mimpi terbesar. Iya. Kalau dibilang sudah tercapai pasti belum ya, karena pasti perjalanan itu masih panjang dan kita masih muda, pasti masih banyak yang pengen dicapai dan pengen diraih juga gitu. Tapi salah satu harapan dan pencapaian yang sangat ingin saya capai nantinya itu tidak hanya untuk diri saya sendiri ya, saya bisa memberikan untuk orang-orang di sekitar saya. Saya pengen membangun bukan sebuah komunitas, sebuah tempat untuk anak-anak di daerah saya itu bisa belajar lewat perpustakaan, kemudian lewat alam, karena basic saya sendiri itu kan biologi, microbiology. Saya bisa membangun sebuah tempat di mana anak-anak di daerah saya ini belajar tentang alam, tentang pembelajaran lah seperti itu. Itu adalah mimpi saya sih. Saya bisa membangunkan itu gitu. Jadi dan saya bisa bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar saya. Tapi saya lebih ke mungkin untuk saat ini mimpi saya lebih ke dunia pendidikan sih. Oke, jadi pencapaian terbesar Kak Endang adalah ketika bisa memberikan manfaat secara nyata untuk orang-orang di sekitar ya, terutama nanti di daerah asalnya Kak Endang gitu ya Kak ya. Minimal itu. Minimal. Oke, ya, luar biasa sekali. Semoga kita aminkan sama-sama ya teman-teman semua. Semoga bisa segera terwujud apa yang dicita-citakan oleh Kak Endang. Nah sekarang Kak Endang, kalau boleh nih, sebenarnya ada nggak sih rencana Kak Endang untuk kemudian tadi mengajak, memobilisasi pemuda-pemuda lain supaya bisa berkontribusi secara nyata kepada masyarakat? Ada nggak sih program yang Kak Endang pengen buat sendiri gitu? Kalau tadi kan sudah ada Global Youth ya, apakah sudah cukup di situ atau Kak Endang sebenarnya punya juga nih keinginan pengen buat komunitas sendiri gitu? Atau mungkin yang lain selain komunitas? Pengen sih Kak, tapi mungkin sekarang belum sampai di tahap itu ya. Tapi kalau rencana atau keinginan, ada rencana ke situ, aku memang pengen bikin sebuah, tidak harus komunitas, bisa apapun itu, tapi memang bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang satu passion sama aku dan pemuda-pemuda yang bisa bekerja sama aku. Pengen sih ada rencana itu, tapi saat ini belum sampai ke situ, belum ada step sampai ke situ. Doain aja sih Kak untuk itu. Oke. Kalau Kak Fahmi sendiri gimana? Ada. Oh ada Kak. Sebentar. Oke, sebentar Kak ya. Ternyata baterainya lowbat. Saya ambil cas-casan dulu sebentar ya Kak. Siap. Sebelum saya jawab.
Baik. Oke, tes suara. Ya. Oke, ya baik. Tadi terkait pertanyaan ke saya ya jadinya ya. Oke, kalau saya sendiri, kalau saya sendiri ada juga Kak ini harapan kayak program yang ingin saya buat, kemudian nanti harapannya bisa melibatkan banyak orang, kemudian juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, salah satunya ya ini yang sedang kita lakukan saat ini Kak. Jadi lewat podcast ini ya Kak? Iya, podcast, kemudian YouTube channel yang harapannya berawal dari sini, dari Kata Kunci Channel, dengan mengundang teman-teman yang memiliki berbagai prestasi dan kisah-kisah inspiratif. Kita pengen membagikan kisah-kisah ini sehingga bisa didengar oleh para pemuda dimanapun mereka berada. Nah, nantinya semoga juga bisa berkembang. Harapan saya, ini harapan terbesar ya, tapi saya berusaha untuk kemudian mencapainya. Nanti Kata Kunci ini tidak hanya kemudian menjadi YouTube channel, tapi semoga bisa menjadi mungkin dekat dalam waktu dekat pengen jadi komunitas juga, kemudian bisa jadi corporation, bahkan itu harapan terbesar juga. Masya Allah, iya, semoga amin. Iya, kalau bermimpi kan gratis ya Kak ya, jadi itu mimpi setinggi-tingginya. Oke, gitu Kak. Nah terakhir buat Kak Endang nih, sebagai penutup ya, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam ya Kak ya? Atau sudah 1 jam? Mendekati. Udah lama ya berarti ya? lumayan lama. Nah terakhir dari Kak Endang nih, apa harapan kemudian pesan dari Kak Endang untuk para pemuda, pemudi khususnya di Indonesia terkait dengan prestasi, terkait dengan inspirasi? Gimana? Harapan. Ya. Ini harapan untuk teman-teman yang masih muda, yang masih punya banyak kesempatan, yang saat ini mungkin masih sekolah, menjadi mahasiswa, ataupun udah bekerja, ataupun punya kesibukan yang lain ya. Jadi harapannya adalah pemuda ini bisa memberikan dampak ya untuk orang-orang minimal di lingkungan terdekatnya, bisa berani mengeluarkan ide-ide kreatifnya, inovasinya untuk dibagikan kepada lingkungannya, dan juga bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya, sehingga pemuda-pemuda ini yang masih punya energi yang banyak, waktu yang banyak, ini bisa menjadi perantara, menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak lain. Dan apalagi saat ini pemuda ini punya banyak research dari segi teknologi, kemudian kemajuan informasi, ini bisa sangat dimanfaatkan oleh pemuda untuk menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak lain. Jadi harapannya dengan ada pemuda ini, masyarakat bisa dibantu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, dan pemuda bisa berkontribusi, bisa memberikan sumbangsihnya. Ini sesuai dengan passion yang teman-teman miliki gitu. Kita tidak harus berkontribusi seperti orang lain. Kita bisa berkontribusi, kita bisa memberikan sumbangsih, itu sesuai dengan kemampuan dan passion yang kita miliki gitu. Dan menjadi pemuda memang harus bergerak gitu. Kita emang harus semangat gitu. Karena ini adalah masa kita, dan kita emang harus produktif gitu. Dan pesannya, mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi antar pemuda ya. Jadi memang kita bisa bersinergi bersama-sama untuk bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang baik untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, baik. Ya, itu tadi harapan dan pesan dari Kak Endang untuk para pemuda-pemudi dimanapun berada, gitu ya teman-teman. Jangan risaukan apa yang tidak bisa kamu lakukan, tapi lakukan apa yang bisa kamu kerjakan, gitu ya Kak. Jadi kalau nggak bisa kita lakukan, udah nggak usah terlalu dipikir berat-berat. Tapi apa yang bisa kita lakukan, udah kita kerjakan itu. Oke, terima kasih sekali kepada Kak Endang sudah mau berbagi inspirasi dengan Kata Kunci Channel. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat, ya, mengubah mungkin cara pandang teman-teman terkait dengan kesuksesan, terkait dengan prestasi, terkait dengan pemuda. Dan harapannya setelah ini banyak para pemuda dan pemudi mulai action ya untuk mengejar mimpinya masing-masing. Oke, terima kasih Kak Endang sudah berbagi. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih juga udah diajak ngobrol di Kata Kunci, dan aku ngerasa senang banget di sini bisa ngobrol sama Kak Fahmi. Kita bisa sharing-sharing, dan mudah-mudahan kalau ada baiknya bisa diambil hikmahnya buat teman-teman. Amin. Oke, demikian ya Kak Endang yang bisa kami sampaikan, saya dan Kak Endang sampaikan di podcast Kata Kunci Channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.